Selamat pagi para mahasiswa. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sejarah Umum Gereja 2. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran 2 yang membahas pelopor reformasi gereja yang dilakukan oleh Bapak Martin Luther. Para mahasiswa perlu tahu bahwa kondisi tahun 1517 itu terjadi suatu peristiwa di mana seorang Bapak yang namanya Dr. Johann Tetzel itu menjual surat indulgensia, menjual surat pengampunan dosa bagi arwah, yaitu bagi orang-orang yang sudah meninggal, sebagai remisi atas hukuman sementara akibat dosa. Hanya dengan satu persembahan uang yang dibutuhkan untuk memperoleh indulgensia bagi arwah tanpa mempersoalkan penyesalan atau pengakuan. Jadi Bapak Tetzel ini menjual surat kepada jemaat Katolik dengan suatu janji bahwa apabila jemaat membeli surat itu dengan sejumlah uang tertentu yang ditentukan oleh Bapak Tetzel, maka jiwa orang yang sudah ada di api penyucian atau purgatori itu segera akan mendapatkan remisi, akan mendapatkan pengampunan dosa. Maka arwah itu akan segera berpindah tempat dari tempat penyucian memasuki surga. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah anekdot, segera setelah uang berdenting di peti uang, maka jiwa seseorang itu terlepas dari purgatorium. Nah, tentu saja ini bagi jemaat yang sangat awam pemahamannya tentang teologi, ya menerima dengan senang hati. Ya banyak orang yang membeli, karena pada waktu itu Tetzel punya mengikuti program yaitu untuk membangun gedung gereja Katolik Basilika Santo Petrus yang membutuhkan banyak dana di Roma. Nah, karena itu cara yang paling tepat adalah dengan menjual surat indulgensia. Nah, akhirnya banyak umat berbondong-bondong ya untuk membeli surat yang dibuat oleh Dr. Johann Tetzel itu. Ya, banyak dana terkumpul untuk membangun gereja Katolik Basilika Santo Petrus. Orang-orang awam sangat percaya dengan keputusan dari para pastor, maka apa yang dibuat oleh pastor dianggap benar. Tetapi apakah demikian para mahasiswa? Pada waktu itu ada seorang profesor yang bernama Profesor Martin Luther. Setelah dia membaca dan merenungkan beberapa lama, maka dia akhirnya menulis 95 dalil ya, yang dipasang di pintu gereja semua orang kudus di Wittenberg, yang merupakan tesis tentang puasa dan efikasi indulgensia. Inilah gambar daripada Bapak Profesor Martin Luther itu. Dia menuliskan 95 dalil itu di pintu gereja dengan harapan bahwa orang-orang yang datang ke gereja membaca dalilnya. Ya, ternyata dalilnya itu akhirnya diperbanyak sehingga semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak orang yang mengetahui tentang 95 dalil itu. Ya. Nah, lalu berita itu menyebar di antara umat, bahkan sampai kepada pimpinan gereja Roma Katolik yang ada di Roma. Nah, akhirnya surat itu yang dibuat oleh dalil-dalil yang dibuat oleh Martin Luther itu dibaca oleh Paus Leo pada tahun 1520, dan Paus Leo yang ke-10 ini mengeluarkan sehelai bula atau maklumat kepausan yang memuat pengucilan Martin Luther di gereja Katolik. Ya, dia tidak boleh lagi menjadi pastor, dia tidak boleh melayani, ya, kecuali kalau Martin Luther itu bersedia menarik kembali dalil-dalilnya dalam waktu 60 hari. Ya, diberi waktu 60 hari, waktu yang sangat singkat. Lalu bagaimanakah reaksi Martin Luther setelah diancam dengan umat itu? Apakah dia
menarik 95 dalilnya itu, ternyata tidak, justru malah surat itu dibakar oleh Martin Luther di muka umum sebagai penolakan, sebagai sifat tidak mau tunduk kepada pimpinan gereja Roma Katolik. Bahkan dia berkata, disinilah aku berdiri, tiada dapat aku lakukan hal lain, moga kiranya Tuhan menolong aku. Dia sangat kuat mempertahankan 95 dalilnya itu. Akibatnya Martin Luther dinyatakan bersalah dan diancam hukuman mati oleh pastor Paus Leo X. Tetapi dia ditolong oleh seorang sahabatnya yang namanya Frederick yang bijaksana, sehingga dia tidak diadili di Roma, ya, hanya cukup diperiksa saja di Jerman. Nah, pada dasarnya hanya 3 teologi daripada Martin Luther. Yang pertama sola fide, hanya karena iman, ya, sesuai dengan ajaran Alkitab, kitab suci, kitab Injil, bahwa hanya oleh iman manusia itu masuk ke surga, ya, hanya karena iman. Lalu yang kedua sola gratia, hanya oleh anugerah saja, ya. Firman Tuhan sudah memberitahu bahwa oleh anugerah, bukan karena prestasi, bukan karena jasa, bukan karena perbuatan baik manusia, maka manusia itu mendapatkan pengampunan atau memperoleh surga. Tidak, tapi hanya karena anugerah. Yang ketiga yaitu sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi, ya. Jadi Paus itu bukan yang tertinggi, kekuasaan Paus di Roma itu bukanlah yang tertinggi, justru Paus harus taat, bahkan semua orang harus tunduk kepada Alkitab, ya. Jadi Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi yang harus menjadi acuan bagi semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia, termasuk oleh Paus yang ada di Roma. Nah, dengan demikian para mahasiswa, kiranya para mahasiswa tahu, ya, bahwa Martin Luther itu membuat langkah yang drastis, yang berani, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Selanjutnya, dari golongan Katolik mengecap, memberikan label bahwa orang-orang yang menentang kepada kekuasaan Paus Roma itu disebut sebagai orang Protestan. Maka sampai sekarang muncullah gereja Protestan sampai abad 21 ini. Nah, dan gereja Protestan ini secara khusus ajaran Martin Luther ini, kelompok Martin Luther menjadi kelompok terbesar gereja Protestan di muka bumi. Kiranya mahasiswa memahami apa yang saya sampaikan, bahwa Martin Luther mereformasi gereja dengan langkah-langkah yang radikal. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.